kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ma'bad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di acara perdana pengajian Sabtuan. Sebetulnya aslinya ini Jumat biasanya. Jadi alhamdulillah bisa terlaksana karena kita dengan semangat untuk meneruskan apa yang sudah dirintis oleh bapak-bapak kita yang terdahulu dan apa yang sudah bersama-sama menjadi sumber ilmu bagi kita semua. Dengan niat seperti itu kita mulai rintis kembali pengajian yang biasa hari Jumat ini kita geser dari Sabtu hanya dengan tempat yang sama, mukanya agak berbeda nih. Menurut riwayat dahulu dirintis oleh Pak Kiai Adnan Qawi tahun berapa, 50-an mungkin. Kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Hashim Adnan. Beliau hanya sebentar dan pindah ke Jakarta, lalu dilanjutkan oleh adiknya yaitu Kiai Haji Hisham Adnan. Ketika beliau wafat meninggal dunia, dilanjutkan oleh Ustadz Kiai Haji Abdul Hisham. Kakak saya yang pertama, karena beliau sibuk mengurusi persyarikatan, mengurusi satu provinsi, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, terus rumahnya juga jauh di Kebumen. Beliau mengamanahkan saya ini bontoknya berarti ya, ada bontok untuk meneruskan. Ya sudah, saya coba ya, mudah-mudahan bisa membawakan dan tidak mengecewakan bapak semua, ibu-ibu semua. Lalu marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hikmat, berbagai nikmat, kesehatan, keimanan, keislaman, dan semangat untuk bersama-sama mencari ilmu di majelis yang mulia ini. Tak lupa salawat salam, marilah bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seorang pejuang militan asli yang telah membawa kita dari era ke-8 menuju era terang benderang, pemimpin revolusi, jadi membawa perubahan. Jangan takut untuk membawa perubahan yang baik itu sendiri. Biasanya sebelumnya niku pengajian adalah secara tradisi membahas tafsir, tafsir Quran. Saya tanya kepada Mas Sabtu udah sampai mana, beliau lupa. Ya, jadi kita ulangi lagi dari awal, kita mulai dari surat pertama yaitu Al-Fatihah. Dan posisi saya di sini
bukanlah seorang mufasir ataupun ahli tafsir, bukan, sama sekali jauh dari itu. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang sudah saya kompilasi dari berbagai kitab tafsir. Terutama sini saya pegang adalah, yang saya bawakan adalah karya dari Profesor Dr. Buya Hamka, yaitu Tafsir Al-Azhar. Itu paling enak bahasanya, karena beliau adalah seorang penyair, penulis, ulama yang biasa menulis di media massa, makanya lebih enak untuk dicerna. Demikian pembukaan dari saya, lalu mari kita mulai. Al-Fatihah kita mulai dengan ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, atau yang bisa kita sebut dengan basmalah. Yang Arab niku senangnya nyingkat-nyingkat begini. Bismillah, basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, tadi hamdalah. Terus itu. Jadi kebetulan di sini adalah basmalah. Nah, hampir semua surat di Al-Quran itu diawali dengan basmalah, kecuali satu, monggo binarabu Bronze. Nah, di Al-Fatihah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang pertama gitu. Nah, kita apa sih basmalah itu? Kita sering dengar gitu gitu. Udah banyak uraian mengenai basmalah. Kita juga sering membaca di Quran, terutama terjemahan Departemen Agama gitu. Ini ditulis dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentunya ini adalah terjemahan bahasa Indonesia. Kita tahu bahasa Indonesia itu tidak sekaya dan selengkap bahasa Arab gitu. Makanya kita memerlukan untuk membaca tafsir dari ahlinya, sehingga kita bisa menangkap makna yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau kita hanya membaca terjemah, ya apa adanya gitu. Karena kalau bahasa Arab itu hu, yang artinya dia laki-laki, maka terjemahnya adalah cuma dia. Begitu berubah jadi ha atau dia perempuan, terjemahnya dia juga gitu. Jadi lanang wadon pada baik kalau bahasa Indonesia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Atau seniku topik kita bahas satu demi satu nih. Yang pertama adalah kata bismi. Monggo Sugeng Rawuh Mbak Dewi. Itu ada 3 huruf tunggu ya. Ba, sin, kali, mim. Bismi. Jadi ini sebetulnya adalah bi ismi, disambung tadi bismi. Dapat kasroh itu jadi kata jar nih.
Kalau yang pernah belajar nahwu shorof ini berarti depannya dapat kasroh, maka satu kata itu menjadi majrur. Maka mimnya harus ikut-ikut kasroh. Jadi bismi. Belakangnya harus ikut majrur juga. Bismillahirrohmanirrohim. Terus rohimi. Jadi kasroh setuju. Karena kata yang di depan itu sudah jar, majrur, belakangnya harus majrur lagi sampai keterangannya juga majrur. Nah di sini majrur di sini menerangkan bahwa kita menyatakan mengatasnamakan atas nama. Jadi kayak kalau kita Pak Penghulu itu mengatasnamakan kepala negara, gitu kan? Beliau mengatasnamakan kepala negara untuk menikahkan pasangan calon pengantin. Atau kalau kita berhalangan, kita berikan surat kuasa. Berarti pemegang surat kuasa itu mengatasnamakan yang membuat surat. Nah, di sini kita membaca bismi ini berarti kita sudah melakukan deklarasi bahwa kita sudah monggo gimana Pak? Kita sudah melakukan pernyataan yang mengatasnamakan Gusti Allah. Cuma di sini belum disebutkan siapa namanya. Di ismi, mengatasnamakan siapa nih? Nah, terjawab. Tadi mengatasnamakan siapa? Berikutnya adalah Allah. Kita melakukan pernyataan mengatasnamakan Allah. Ya Allah sinten jane ku Gusti Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita semua, yang maha kuasa, maha mengatur, maha mengetahui, maha memberi. Jadi segitu luar biasanya Gusti Allah yang sangat serba maha itu memberikan kesempatan kepada makhluknya, kita ini yang tidak berdaya ini, yang nggak seberapa ini, untuk menggunakan namanya, mengatasnamakan nama Allah di situ, nama Tuhan. Kita sendiri kan nggak sembarangan kan memberikan kepada orang. Terus, misalkan Mbak Dewi itu nggak bakalan memberikan sembarangan kepada saya, gitu kan? Ke bank ngambil duit 500 juta atas nama saya, gitu. Nggak mungkin, nggak bisa. Orang percaya apa nih? Anjingnya mau 100 juta, gitu kan? Jadi nggak sembarangan itu. Nyuruh orang memakai nama kita, karena nanti ada kecenderungan orang itu menyalahgunakan kekuasaan yang sudah kita percayakan kepada orang itu. Nah ini Gusti Allah dengan terang benderang gitu, hampir seluruh awal surat disertakan basmalah ini, dan yang Al-Fatihah ini dibaca oleh kita berapa kali? 17 kali sehari semalam. Malah Gusti Allah menyuruh kita untuk membaca basmalah setiap kali melakukan sesuatu. Jadi kita mau minum aja, Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum kia.
atas nama Gusti Allah sing gawe banyu, sing gawe bumi, sing gawe srengenge, sing gawe galaksi, sing gawe urip. Atas nama Allah ini saya minum kawan banyu. Mungkin karena kita udah kebiasaan, tapi di situ, apa konsekuensinya itu sangat panjang. Konsekuensinya sangat panjang dengan kita membaca basmalah itu. Jadi si banyu itu, si toya, karena kita baca basmalah, maka otomatis dia menyatakan kerelaannya, keredoannya itu. Dan harapannya dengan si air itu redo kita minum, maka akan menyehatkan bagi badan kita. Terus gimana kalau minum ciu? Iya, namanya haram, nggak usah pasal bismillah, nggak boleh diminum kok baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan harapan orang mabuk, sama gitu, nggak boleh. Nah kalau kita mau preteli lagi, ini unik sekali nih asma Allah ini. Kalau kita preteli satu huruf demi huruf, maka tetap artinya adalah Allah. Kita ambil satu huruf alif. Alif itu berdiri sendiri, awal dari semua huruf. Itu mencerminkan dari kekuasaan Allah. Kita ambil dua huruf, alif lam, al. Al itu kalau bahasa Indonesia teman-teman ya. Kalau bahasa Inggris ini the, berarti sudah definitif, ya, makrifat, menunjukkan satu-satunya. Al itu. Kalau dalam bahasa Hebrew, bahasa Yahudi, El itu artinya Tuhan. Makanya dulu ada patung namanya El, yang orang-orang musyrikin itu nyembah ada patung namanya El. Jadi Gusti Allah dibikin patung. Nah, dengan kalau kita ambil satu huruf H, hu itu dia yang paling berkuasa, dia yang paling maha. Jadi ini uniknya dari asma Allah, kita ambil satu persatu, tetap maknanya adalah Allah. Kata berikutnya yaitu Ar-Rahman. Ini adalah salah satu dari nama-nama Allah yang mulia dari 99 asma Allah, Asmaul Husna. Kalau terjemahnya adalah Maha Pengasih. Maha Pengasih niki kasih sayangnya itu nggak pilih-pilih. Apakah dia orang Islam, apakah dia beriman, atau apakah dia orang kafir, orang musyrikin, apakah dia ateis, apakah dia orang soleh, apakah dia orang baik, orang jahat, mafia, koruptor, semua dikasih sama Gusti Allah melalui sifat ini, Ar-Rahman. Tetap kembangkan wong kue, tetap bisa makan, ya, tetap bisa hidup, naik mobil juga selamat misalkan. Juga seluruh binatang, semua ciptaan Allah, semua makhluknya, manusia, semut, ya, iwak,
baik yang di darat maupun yang di laut, itu mendapatkan kasih sayangnya secara global yang enggak dipilih-pilih, sangat luas semuanya. Hanya saja untuk salah satu ulama bahwa Ar-Rahman ini adalah 1% dari rahmah, ya, kasih sayang yang dimiliki Allah. Lalu kemana ya 99% yang lain? Itu ada di Ar-Rahim. Nah, dengan sering-sering membaca basmalah, maka beberapa kebaikan itu menyebarkan nilai kebaikan, kemudian menyampaikan harapan baik, mengharapkan hasil yang terbaik, menebarkan kasih dan sayang, yang utamanya mengutamakan kebaikan dan menomorsatukan ketauhidan. Jadi Bapak Ibu yang saya cintai, agama Islam itu mendahulukan kasih sayang, karena kita harus membacanya terus, Rahman dan Rahim, terutama kepada sesama manusia. Jadi agama Islam adalah agama kasih sayang, agama cinta kasih. Nggak boleh orang Islam itu gampang membenci, senang perpecahan, senang tukaran, senang memfitnah karena uang sedikit gitu kan, mau mengorbankan masa depan bangsa, terus itu kalau dalam pemilihan umum sampun atau itu. Karena umat Islam itu adalah senang, ya, mengasihi dan menyayangi sesama, tidak cuma kepada sesama orang Islam, tiang lain, saudara kita beragama lain juga kita kasihi, kita sayangi. Selama ini kita lihat bahwa agama sebelah itu, agama Kristen itu, Nasrani, mereka menyatakan bahwa God is love, love is religion. Itu konsep mereka itu baru belakangan dapat itu. Duluan kita, Rasulullah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim pertama kali. Ini ada pertanyaan nih. Sinten sing pertama kali menuliskan Bismillahirrahmanirrahim? Bapak, Ibu, ada yang tahu? Dalam sejarah, siapakah yang pertama kali menuliskan Bismillahirrahmanirrahim? Ini pas. Niku Nabi Sulaiman. Nggih nyurati Ratu Bilqis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi harusnya kita yang ngeklaim agama Islam kita ini lebih penyayang, lebih cinta, lebih love gitu, daripada agama-agama belakangan. Kita konsep Bismillahirrahmanirrahim Nabi Sulaiman jauh sekali. Katanya udah habis waktunya ini. Karena niki pesanan dari Mbak panitia niku, konsep acara pengajian niki sanes ngajian talk, tapi nanti ada penyajian ini kajian niku, kemudian ada minum, terus sarapan, kemudian ada diskusi. Jadi kalau semuanya saya pakai, nanti kalau pas itu nggak makan dan minum, nanti nggak sarapan. Saya mana-mana sarapannya. Gitu terus itu. Jadi alhamdulillah, nggak apa-apa, nanti satu hari satu ayat, buat apa gitu. Yang penting ada yang kita pelajari bersama. Kemudian marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan saudara kita
anak kita, orang tua kita. Mungkin ada yang sakit, segera diberi kesembuhan. Dan bagi yang sudah mendahului kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzah dan diberi pengampunan hingga akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.